Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Pentingnya mental positif dalam tahun ajaran baru sekolah adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan di bangku sekolah. Namun, mental positif ini bukan hanya untuk meraih nilai yang bagus di sekolah, namun untuk menentukan seberapa berkembangnya individu kita dalam kegiatan sosial ataupun organisasi sekolah, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang lebih berkembang dari tahun yang sebelum-sebelumnya. Nah, dengan adanya mental yang positif ini, kita berharap akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan menjadi pribadi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya. Maka dari itu, di video kali ini saya akan membahas tips bagaimana cara agar menimbulkan suatu mental positif dalam tahun ajaran baru di sekolah ya. Pertama, mereview prestasi dan pembelajaran pada tahun yang sebelumnya. Pada poin ini, kita mengintrospeksi diri bagaimana prestasi yang telah kita dapatkan di tahun sebelumnya. Apakah kita tipe yang aktif dalam kegiatan sekolah ataupun tipe yang pasif dalam kegiatan sekolah. Maka dari itu, pada poin ini kita harus mereview atau mengingat ulang bagaimana prestasi kita pada tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun ajaran baru kita mampu mengikuti prestasi-prestasi atau mendapatkan prestasi pada tahun ajaran baru. Dan mereview pembelajaran pada tahun sebelumnya agar kita tidak tertinggal atau kebingungan dalam menghadapi pembelajaran pada tahun ajaran baru. Kedua, tetapkanlah tujuan yang realistis dan tentunya tujuan untuk membangkit motivasi kita dalam belajar pada tahun ajaran baru. Tujuan di sini adalah bisa berbentuk motivasi dalam meraih prestasi kejuaraan sekolah ataupun prestasi dalam nilai sekolah. Nah, teman-teman harus tentukan tujuan yang realistis. Misalnya, kamu tipe orang yang suka berolahraga, maka tentukanlah jenis olahraga apa yang ingin kamu tekuni agar kamu bisa mendapatkan prestasi dari olahraga tersebut. Ataupun kamu orang yang suka kegiatan sosial. Biasanya di dalam sekolahan ada organisasi yang namanya pramuka atau palang merah remaja atau kegiatan yang berhubungan dengan sosial lainnya. Maka kamu bisa menentukan kegiatan apa atau prestasi apa yang ingin kamu capai dalam tahun ajaran baru, sehingga kamu bisa mendapatkan suatu pengalaman baru dan menjadikan diri kamu lebih berkembang dari tahun yang sebelumnya. Ketiga, tetap terbuka terhadap perubahan dan tantangan. Pada poin ini, kamu harus berlapang dada ataupun welcome dalam perubahan yang ada. Mungkin kamu dapat cerita atau pengalaman yang berbeda pada tahun sebelumnya dengan apa yang kamu lakukan di tahun depan. Maka dari itu, kamu harus mampu berlapang dada dan beradaptasi dengan apa yang terjadi pada tahun ke depan. Keempat, buat rencana dan atur prioritas. Buatlah rencana yang realistis, rencana apa yang ingin kamu lakukan di tahun ajaran baru. Dan aturlah prioritas kamu agar kamu bisa menjalankan suatu aktivitas yang sesuai dengan tujuan apa yang ingin kamu capai di tahun ajaran baru. Buatlah rencana kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk beraktivitas, kapan waktu untuk berorganisasi, dan kapan waktu kamu untuk istirahat. Dengan kamu membuat rencana yang terstruktur dan mengatur juga mana yang lebih prioritas, maka kamu akan mampu menimbulkan mental yang positif pada tahun ajaran baru. Kelima, bangunlah dukungan sosial.
Pada poin ini tentu sangat penting untuk kamu menimbulkan mental positif dalam tahunan ajaran baru. Bangunlah dukungan sosial pada teman sekelas kamu atau pada guru kamu sehingga kamu lebih aktif dalam berorganisasi ataupun dalam hal belajar pada tahun ajaran baru. Hubungan positif pada tahun ajaran baru bukan hanya tentang pelajaran ataupun tentang organisasi, tapi juga menangkup semua faktor-faktor yang ada di sekolahan, misalnya para guru-guru, security, ataupun bude-bude yang ada di kantin, sehingga kamu lebih nyaman dalam melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan pada sekolahan kamu. Nah, itu dia tips bagaimana cara kamu membangun mental yang positif pada tahunan ajaran baru. Tentunya tips ini sangat sulit dilakukan apabila kamu tidak mau untuk menghadapi perubahan. Maka dari itu, hadapilah tantangan yang ada di depan kamu ketika kamu ingin membangun suatu perubahan. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga lakukanlah apa yang menurut kamu baik. Terima kasih.